Shalom. Bersyukur ya kita sama Tuhan karena Dia adalah Allah yang selalu baik. Hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Yuk ibu-ibu, mari kita belajar bagaimana kita memiliki hati yang bijaksana. Apa? Hati yang bijaksana. Yuk kita akan membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90. Kita baca ayatnya yang ke-10 dan yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat 10 dan 12 firman Tuhan. Saya catatkan di depan, bisa dibaca sama-sama ya. 2, 3. Masa hidup kami, dan jika kami kuat, dan kebanggaannya adalah sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Iya. Jadi dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini kita diingatkan bahwa masa hidup manusia itu ditetapkan Tuhan di masa sekarang ini dibanding dengan masa yang lalu. Bisa dapat karunia sampai ratusan. Yang tertua berapa tuh usianya? Berapa usianya yang tertua? 9? 9 berapa? 969 ya, siapa tuh? Metusalah ya, Metusalah. 9 gampang ya, 9 dibalik lagi 6, 9 lagi begitu. 9, 6, 9. Ya, semakin lama semakin merosot waktunya makin dicepat. Dan akhir-akhir sekarang ini pun waktunya juga akan dipercepat kata firman Tuhan nubuatannya. Sebab kalau waktunya tidak dipercepat, maka nanti tidak ada manusia yang bisa selamat. Memang sekarang ini usia tidak diperpendek. Tetapi durasinya itu waktu 1 menit sekarang memang berputarnya 60 detik. Tetapi 60 detiknya terlalu cepat terasanya. Sehingga 1 hari itu dibanding dulu seharinya, itu seharinya agak lama. Tapi 1 hari sekarang berbeda dengan sekarang ya, lebih cepat begitu. Jadi 1 minggu kemudian kita ketemu lagi, begitu cepat juga berlalu dibanding 1 minggu di masa yang lampau. Jadi waktu itu makin singkat. Firman Tuhan menetapkan di akhir sekarang ini bahwa usia manusia cuma sekitar 70 sampai 80 dan kalau dapat bonus lebih daripada itu ya, 80, 90, ada yang 100 begitu tapi sedikit sekali. Yang bisa mencapai usia 100-an lebih begitu ya. Biasanya banyak orang-orang Jepang yang memang kerja keras dan melatih kehidupannya sehingga dia punya pola hidup dan pola makan yang baik dan umur panjang dikaruniakan kepadanya. Nah, kebanggaan selama hidup katanya adalah kesukaran dan penderitaan. Kasihan banget begitu ya. Udah usianya cuma dapat 70-80 tahun, rata-rata seperti itu. Ya, yang diwarnai cuma dengan kesukaran kesengsaraan katanya. Tetapi semua tadi berlalunya buru-buru. Artinya waktunya memang akan juga cepat. Sekalipun kita menderita, bahwa semua itu juga akan tetap berlalu begitu. Nah, karena itu disampaikan firman Tuhan ayat ke-12-nya, biar kita diajar supaya menghitung hari-hari kita sedemikian supaya kita bisa melihat betapa besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hidup ini sesungguhnya singkat, punya batasan waktu begitu ya. Jadi kehidupan kita ini usianya, fisik tubuh kita ada umurnya. Jadi di usia-usia tertentu memang secara alamiah kita punya fisik akan merosot menurun. Dan kemudian dari kemampuan, dari penampilan, dari berbagai hal yang lainnya ya.
Dan waktu hidup yang singkat ini kita diperhadapkan dengan pilihan hidup. Nah, apakah kita mau menggunakan waktu yang singkat tadi itu untuk sesuatu yang cuma bisa mendatangkan penderitaan, kesukaran saja, yang diwarnai kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, atau juga kita ingin menghargai waktu yang terbatas itu, apa yang kita dapatkan dari Tuhan, dengan kemudian mengisi waktu atau hari-hari yang terbatas tadi dengan sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita dapat lakukan. Sementara waktu itu kita juga persiapkan diri untuk kehidupan yang tidak akan pendek lagi, tetapi sampai selama-lamanya dalam kehidupan kekekalan nanti. Nah, supaya kita bisa menyikapi semua hidup yang singkat pendek ini dengan keterbatasan yang ada, maka perlu hati kita cukup bijaksana. Kalau kita nggak bijaksana, kita berlalu waktu kita tanpa ada makna arti apa-apa. Hidup kita terus diwarnai dengan sesuatu yang cuma buat kita berkeluh kesah, buat kita tidak dapat menikmati. Nah, Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 mengingatkan kepada kita begini. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Apa itu? Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu apa? Tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, ayat ini jelas berbicara tentang karunia kuasa untuk menikmati atau karunia menikmati. Jadi, kalaupun semua yang kita miliki, semua yang kita usahakan, kita kerja keras, kita berusaha sana sini dan seterusnya, tapi apa yang kita peroleh jika tidak bisa kita nikmati, percuma. Ketua kita itu Ibu Nonon bersyukur ya. Sebelum sakit sekarang punya karunia menikmatinya banyak, begitu kan? Masih bisa pergi ke sana ke sini, ya kan? Sementara yang punya mobil keluar duit, capek nyetir, dia nikmati tinggal duduk manis nyampe di tempat. Betul enggak? Tapi orang bilang, iya enak ya dia punya mobil, saya nggak punya. Lah lebih enak kan? Sekalipun nggak punya, tapi tetap punya karunia menikmati kan? Daripada punya mobil bagus, yang menikmati sopir juga. Punya rumah bagus, pembantunya juga yang menikmati. Pembantu itu biar kata jabatannya pembantu, kalau dia kerjanya di tempat rumahnya yang begitu bagus, sebenarnya bagus kan? Itu pembantu yang dijadikan suster jaga anak adik, Rafael, dan kebetulan ada fasilitas yang enak di apartemennya. Ya, setiap pagi bisa yang lain yang bukan pembantu atau yang tidak bekerja di tempat itu belum tentu bisa masuk ke botanik. Ke botanik itu ada area botanik di BSD yang cukup bagus tamannya, tempatnya bisa jogging dan sebagainya. Tapi dia tiap hari bisa menikmati. Begitu. Cuma walaupun jadi pembantu. Nah, hidup kita kadang-kadang Tuhan kasih, Tuhan berkati, Tuhan karuniakan segalanya. Ada banyak orang kerja keras, tapi akhirnya uangnya cuma buat berobat. Tuhan bilang belalang pelahap menghabiskannya. Jadi seringkali apa yang kita lakukan, kita kerja keras tapi yang nikmati orang lain. Nah, belajar kalau dibilang
menjadi orang yang punya hati yang bijaksana adalah yang pertama, maka penting buat kita itu jangan khawatir hidupnya. Karena orang yang paling bahagia itu adalah orang yang dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati apa yang ada padanya. Ada banyak orang tidak bisa nikmati, khawatir, takut, ini, itu. Padahal semua yang Tuhan karuniakan kepada kita, itu bukan karena cuma sekedar usaha, kemauan, dan kemampuan kita. Sebab tidak ada yang kita punya sekarang ini, apapun itu, jikalau bukan dikaruniakan Tuhan. Anda tahu ayatnya apa tuh? Di mana? Ingat enggak? Yohanes pasal 3, coba baca. Ayat yang ke-27, ada yang bacain? Yohanes 3 ayat yang ke-27 ini menjelaskan kepada kita apa? Yohanes pasal yang ke-3 ayat 27. Iya. Jadi gak ada apapun juga yang kita bisa dapatkan, kita ambil buat diri kita, kalau tidak dikaruniakan dari sorga, dari atas, dari Tuhan. Semua yang kita miliki, semua yang ada, semua yang diberikan kepada kita, itu karunia Tuhan. Lah kalau kita gak belajar menikmati, masih mengkhawatir hidupnya ini dan itu, maka gak heran Mazmur tadi berkata, usia manusia yang dibatasi 70-80 kalau kuat, atau dapat bonus lebih daripada itu, tapi cuma hari-harinya penderitaan, kesusahan. Kenapa? Karena gak bijaksana menyikapi hidup ini. Kita gak cukup bijaksana untuk dapat mempercayakan bahwa semua yang kita peroleh itu bukan kebetulan, bukan kuat dan gagah, bukan karena upaya kita saja, tapi karena memang dikaruniakan oleh Tuhan. Waktu saya kerja itu saya pengen pergi kemana, saya pengen pergi, buat saya terlalu mudah. Saya punya cukup penghasilan dan punya berkat yang cukup berlimpah, yang menurut saya buat hati begitu senang sekali. Ada aja setiap minggu berkat buat saya di luar dari gaji saya. Jadi ada hal-hal yang menyenangkan sekali. Sampai akhirnya berulang-ulang kali saya orang yang enggak bosenan. Jadi kalau saya suka satu tempat, saya akan ke tempat itu berulang-ulang. Ada orang kan udah bilang, situ lagi udah pernah, coba cari yang lain begitu. Ini jiwa petualang begitu. Kalau saya enggak begitu. Kalau saya suka yang ini, saya suka aja pergi ke situ lagi. Bandung, suka ya Bandung lagi aja, kita Bandung lagi begitu kan. Bogor, ya kita ke Bogor lagi. Ke Gunung Sari lagi gitu kan. Ya kan? Ya. Lah kalau orang yang bilang jangan Gunung Sari lu bosan, Kemayoran aja sana, begitu kan? Yang lain-lain, jiwa petualangan. Nah, kalau saya enggak gitu. Nah waktu itu saya pergi pengen, kan saya udah pernah cerita sih kan, bener-bener kepengen banget ke Bangkok, ke Malaysia, berkali-kali tuh. Itu mah udah nggak bisa dihitung pakai jari lagi, nggak ingat lagi berapa kali saya ke sana gitu kan. Menginap di Genting, biasanya saya nginap biasanya. Baru belakang-belakang ini yang bayar, selalu gratis begitu. Dan biasanya punya karunia nikmatin hotel yang mulai dari yang biasa-biasa sampai kepada yang paling bagus begitu. Ya, di Highland yang cukup mahal. Dan ketika saya
pergi ke sana, kepengen pergi ke sana, ya, satu keluarga udah atur segalanya, semuanya udah bayar begitu. Jadi saya awal planning pertama ke mana itu ya, ke Bangkok dulu, Bangkok Pattaya, baru dari situ saya ke Malaysia, ketemu sama Cici, janjian ke Genting begitu. Jadi Cici saya dari Singapura pergi ke Genting, siapkan semua, udah pesan 2 kamar, 1 kamar besar buat saya dan 1 kamar dengan dia di Highland begitu. Dan saya sudah bayar segalanya yang cukup banyak, puluhan juta untuk biaya tur yang ke Thailand. Tapi kan saya bilang kan lucu, saya lupa waktu itu, biasa saya selalu bersyukur, Tuhan terima kasih untuk karunia-Mu. Sekarang saya udah ingat wanti-wanti, kalau saya pergi saya harus bersyukur sama Tuhan, gitu kan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan karuniakan. Biarlah nanti saya bisa menikmati dengan maksimal. Begitu. Kalau waktu itu karena udah terbiasa, lama-lama sekali lupa begitu. Begitu lupa, yang saya bilang apa yang terjadi pada saya? Ingat? Paspornya? Iya. Itu benar-benar pengalaman yang tak terlupakan. Tapi lucu sih, lucu. Gitu kan. Jadi kayak minta umpet begitu, karena saya bilang sama Tuhan, ya kan ya, saya tahu nih, saya tahu tuh, wah diumpet ini sama Tuhan. Saya koreksi diri, kenapa nih begini, begitu kan. Tapi beneran, akhirnya saya tahu, yakin dengan percaya diri, itu bukan Tuhan kasih begini, kasih tahu hati di saya itu, pikiran terlintas gini, kalau bukan karena saya karuniakan kamu bisa pergi, sekalipun kamu punya uang untuk pergi, kamu tidak akan bisa pergi. Ibaratnya gini, kalau Tuhan bilang, lu mau adu kuat, adu kuasa, gue bisa lebih kuasa dari lu. Jadi benar, kita dibikin gak nyangka, biasa saya pede, malam baru siapin paspor yang untuk berangkat besok, begitu saya siapin, yang lain punya, saya doang yang gak ada. Beneran semuanya ada. Saya punya doang yang kagak ada. Panik tuh, panik. Kemudian saya pagi-pagi, saya udah ambil cuti, saya ke kantor. Barangkali, karena biasa istri suka bilang kan, apa-apa lu taruh simpen di kantor. Jadi saya coba cari gitu di kantor, gak ada. Tapi keyakinan saya bukan di kantor. Terus atau bilang, mungkin kamu ada di SDB. Gitu kan, ada satu SDB yang kamu gak kasih tahu saya, coba cari situ. Saya juga pergi ke SDB, waktunya sekitar jam 10-11 pesawat, jadi saya pagi-pagi sekali, jam 8 sudah di kantor, pergi ke sana sini, tapi nggak ketemu. Baru saya tahu, gitu ya. Baru dari situ saya cengli lah, Tuhan ampuni saya, ya udah sekarang kalau ketemu saya nggak marah, pulangin. Saya punya paspor. Begitu beneran saya ngomongnya. Jadi saya mentak umpet begitu kan. Tuhan bilang, Tuhan pulangin paspor saya. Saya sudah sadar, saya minta ampun, saya salah. Tapi saya yakin, ini kerjaan istri saya yang beresin. Biasanya dia suka beresin tuh. Kan? Saya punya kan suka kalau ada apa-apa digeratak, terus dia yang simpen gitu. Barang-barang saya kadang-kadang saya simpennya di sini, tiba-tiba nggak ada, terus nggak tahu kemana, begitu kan. Tapi kalau saya bilang mana barang saya, dia suka bilang nggak tahu juga gitu. Jadi saya repot juga. Jadi kita sering kali suka seperti itu. Dan saya yakin waktu itu saya belum lama pulang, itu April, bulan April saya pergi. Desember kalau nggak, November, saya nggak pernah Desember. November saya ke Israel. Jadi pulang paspor dari Israel itu nggak tahu, saya yakin pasti dia yang beresin. Tapi saya bilang mana paspornya, dia bilang nggak ada. Udah ubuk-ubuk cari-cari nggak ada. Semua dicari tidak ada. Walau hati saya tetap berkata ini ada di rumah pasti. Ya udah lewat kan, udah lewat, kecewa benar, saya kecewa banget. Kecewa berat begitu, saking kecewa saya berat itu, saya nggak keluar negeri, saya booking, akhirnya pergi ke Bogor, gitu kan ya. Iya, pokoknya kan hati udah kepengen pergi jalan-jalan, masa gua kagak jalan-jalan gitu kan. Jadi nginep lah kita ke Bogor begitu kan, ke hotel di Bogor gitu. Tapi tetap ngedongkol tuh. Nah
saya punya masih waktu untuk, karena kan perginya ke Thailand dulu beberapa hari, 4 atau 5 hari begitu Thailand, baru ke sana. Jadi saya telepon, kemudian cepetan bikin paspor baru. Tapi saya pikir enggak, orang saya tahu ini diumpetin Tuhan doang gitu kan. Tapi karena saya akhirnya penasaran, saya coba tanya-tanya dulu deh. Saya tanya-tanya, ternyata juga lebih ribet ternyata punya paspor bikin baru daripada bikin baru yang sebelumnya nggak punya paspor. Karena harus telusuri intelijen dan sebagainya. Dan biayanya cukup mahal waktu itu 3 juta. Akhirnya saya putuskan tidak, karena saya tahu paspor saya ini. Jadi ketika saya nggak ketemu tadi, saya batalkan karena saya cuma pikirnya begini. Biasa kan orang suka pikirnya begini ya, jangan-jangan Tuhan punya maksud, lu jangan pergi nanti pesawatnya kecelakaan gitu kan. Kan pikiran biasa kan kayak gitu kan. Biasa normalnya kan gitu ya. Tapi kan kalau kayak gitu kan nyumpain dong, gua nggak pergi, mudah-mudahan tuh beneran kan kecelakaan begitu kan. Nggak begitu. Gitu kan. Tapi dia baik-baik semua. Gitu. Nah ketika saya bilang seperti itu, tahu mengerti, maka beneran tuh. Kan 1 minggu setelah itu ketika saya sudah masuk kantor, tuh si Leo yang telepon, "Pak, paspornya udah ketemu." "Di mana?" "Itu di lemari yang udah diubek-ubek kagak ada." Begitu. Jadi waktu diubek-ubek kagak ada, 1 minggu kemudian setelah lewat masa saya pergi, kan dia ketemu. Tapi saya udah ingat, janji saya apa? Gak boleh marah. Gak boleh marah. Sudah saya konsisten, saya gak marahin. Walaupun saya tahu kan, ini kan sebenarnya gara-gara lu. Begitu. Jadi sekali lagi gak ada. Kemudian Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata gini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalau Tuhan sudah karuniakan, karunia itu pasti, nggak ada bayangan, nggak ada tukar lagi, batal dan sebagainya. Jadi semua pemberian yang baik ya, Yakobus 1 ayat 17, semua pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna itu dari sana. Jadi kalau Tuhan sudah kasih ke kita, Tuhan karuniakan kepada kita semua yang baik itu, sekarang syukuri yang kedua. Enggak perlu khawatir yang pertama, tapi yang kedua apa? Bersyukur sama Tuhan, hargai. Yang pertama tidak khawatir, tetapi kita bisa menikmati. Karena toh khawatir tidak menambah sehasta umur hidup kita, tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Sebaliknya berdampak buruk, baik untuk diri kita, akibatnya kita stres, akibatnya kita jadi tidak bersemangat, tidak menikmati, dan banyak hal yang lain, penyakit mudah muncul, tetapi orang lain kena juga dampak gara-gara kita khawatirnya kebanyakan. Dan yang kedua, maka sepatutnya ini yang dilakukan, bahwa kita bersyukur aja. Terima kasih, menyadari, menghargai Tuhan, semua nggak ada yang saya bisa dapat kalau bukan Tuhan yang beri. Jadi kalau Tuhan yang beri, maka sekarang saya mau belajar bersyukur dan menikmati apa yang Tuhan karuniakan. Ya, bersyukur walau bisa makan seberapa yang bisa kita makan. Ada banyak orang makanannya mewah, tetapi sariawan. Begitu kan? Sariawan atau sakit tenggorokan. Nggak bisa mengecap kenikmatan. Kan kita masih bisa makan cuma soto doang misalnya, itu lagi begitu kan ya. Nasi uduk lagi begitu kan ya. Tapi masih bisa menikmati kan, gitu loh. Kan? Bersyukur juga kita masih pas-pasan bisanya cuma begini, makannya cuma bakso dan sebagainya. Daripada orang yang cuma mewah ya kan ya, tapi nggak bisa nikmati karena selang di mulut begitu kan, sana sini dan sebagainya, gitu loh. Ada lagi yang pakai alat pacu untuk hidup doang, pakai alat pacu jantung begitu kan. Ada lagi ya kan masih bagus, buang air masih bisa berak, ya kan, maaf masih bisa buang air gitu kan. Daripada dia kagak bisa buang air terus, ya dong pilih mana? Nggak bisa keluar sama sekali
atau masih bisa keluar. Orang yang sering, aduh ke toilet melulu, kencing melulu. Wah, waktu itu saya bawa rombongan itu sama jadi pembimbing rohani, ada satu tuh yang paling lucu. Namanya Nur, begitu kan. Kalau saya sebut nama, toh juga gak ada yang tahu kan. Jadi saya sebut aja, namanya Nur gitu. Dia lucu banget tuh. 5 menit minta berhenti lagi. Lah kayak perjalanan. Mana toilet. Berhenti toilet begitu kan. Sampai akhirnya gitu. Dulu saya pernah lucu gitu. Rombongan dia berhenti, ibu-ibu dasar ya. Kita ada dekat tempat yang istri Lot jadi tiang garam. Kita lewat di situ, di atas gunung situ ada patung istri Lot yang sudah menjadi tiang garam. Di sela-sela ada batu. Kami ada rombongan yang udah nggak tahan, minta berhenti untuk kencing di jalan begitu. Akhirnya pipis, akhirnya udah pada nyebar deh, cari tempat-tempat aman bersembunyi begitu kan. Wah, yang repot perempuan terus terang. Kalau laki mah gampang begitu kan. Perempuan yang paling repot. Lucu sekali ceritanya, saya nggak pernah lupa waktu itu begitu kan. Dia betul. Dia coba bersembunyi untuk pipis tapi menghadap kepada bis. Lucu banget, kita semua yang habis ketawa, ya ampun begitu. Itu ibu-ibu lucu banget begitu. Jadi memang enak banget kalau kita ke Holy Land sama-sama. Ya, jadi yuk bersyukur aja, nikmati saja karena itu yang dikehendaki Tuhan dan itu juga menyenangkan hati Tuhan kok. Dan ternyata bersyukur mendatangkan kebaikan dan bisa menciptakan energi positif buat kita. Kita jadi bisa bersemangat, kita bisa mengerjakan ini dan itu, ya kan ya. Dan dengan semangat, dengan kegairahan, maka semua akan jadi ringan, semua akan jadi mudah dikerjakan. Ketimbang cuma hati bersungut-sungut melulu dan sebagainya. Jadi nikmati semua dengan hati yang bersyukur. Tuhan terima kasih. Semakin kita menjadi orang yang tahu diri berterima kasih, semakin Tuhan senang dan akan percayakan kepada kita. Tapi coba bayangkan kalau ada kita kasih orang, katakanlah mulai dari lontong doang kita kasih, tapi dia gak pernah mengucapkan terima kasih kepada kita. Berikutnya kita malas kasih. Betul gak? Itu baru lontong loh. Begitu kan? Tapi coba kalau dia dikasih baru lontong aja, tapi dia terima kasih. Terima kasih ya Tante Amoy, begitu kan misalnya kan. Wah Tante Amoy berikutnya akan mau kasih lagi dia kan. Enggak cuma lontong begitu, coklat gua ada nih, gua kasih deh gitu kan, coklat lagi gitu kan ya. Mau apa dan sebagainya. Begitu juga Tuhan. Semakin kita jadi orang yang tahu berterima kasih, bersyukur, Tuhan semakin termotivasi untuk memberi lebih kepada kita. Tapi kalau kita diam-diam saja, merasa itu cuma biasa-biasa, apalagi ya cuma ini doang, ya ini lagi, ya ini lagi, ya ini mah gue udah punya, ya. Yang tahu dibilang begitu, nyesel juga dikasih. Oh, tahu gitu mah gue gak usah kasih dia, ternyata udah banyak berlimpah, dia gak butuh. Jadi jangan pernah menjadi orang yang seperti itu. Tapi sekalipun itu kita sudah ada, ya pokoknya berbeda lah pokoknya. Toh kita punya baju, tapi kan baju kita kan kalau ada ini, kalau ada itu, tetap aja kan kita bisa nikmati aja. Gitu. Jadi belajar bersikap seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita jadi orang yang cari Tuhan. Mazmur pasal 105 ayat yang keempat mendorong kita untuk bisa cari Tuhan. Dekatkan diri sama Tuhan. Bisa nyenengin Tuhan. Karena kita ngerti Tuhan itu sayang sama kita. Dan yang Tuhan inginkan sebagai orang yang sayang sama kita, mengasihi kita, ayat firman Tuhan selalu rancangan Tuhan. Dia mau kembalikan saya dan saudara itu ada di komunitasnya Tuhan. Karena awalnya manusia diciptakan itu dalam komunitas sebagai komunitasnya Allah. Kita ini keturunan ilahi, bukan keturunan monyet kan? Gitu loh. Kita ini keturunan ilahi, kita dicipta
menurut rupa dan gambarnya Allah. Jadi ada kemiripan, ada kedekatan di hatinya Tuhan. Maka yang Tuhan ingin adalah cari Dia, deket-deket dengan Dia. Maka yang Tuhan kerjakan bukan cuma menyelamatkan saja. Setelah selamat kita dikerjakan sama Tuhan, ya, setelah Tuhan kerjakan keselamatan kita, kasih jalan keselamatan dengan mempercayai Dia, maka selanjutnya Tuhan buat tempat. Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Kata firman-Nya berkata, supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Jadi prinsipnya Tuhan kepengen balikin kita kembali dekat-dekat sama Tuhan. Nah kalau kita jadi orang yang gak cari Tuhan, gak dekatkan diri sama Tuhan, itu menyakitkan Tuhan. Kalau hati Tuhan sakit, dia merasa gak diperlukan, dia gak merasa dicari, lama-lama dia akan lebih dekat sama orang yang menghargai dia dan mencari dia. Kalau kita punya 2 anak atau anak dibanding cucu, kalau cucu kita lucu seringkali cariin kita lebih sayang sama orang-orang yang memang sering sama kita, begitu loh. Hati kita lebih mendekat kepada dia ketimbang dengan yang lainnya. Jadi mari kita belajar cari Tuhan setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Cari Tuhan bukan ketika kita luang waktu, sempat, udahlah aku ngisi waktu yang kosong baru kita ingat dan cari Tuhan. Enggak gitu. Tapi sengaja kita meluangkan waktu. Orang-orang yang sengaja bahkan dia berusaha memberi waktunya di tengah-tengah semua yang lain dengan memprioritaskan Tuhan, maka kata firman Tuhan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ada bonus, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dilipat gandakan, ada bonus-bonus, ada kejutan-kejutan ketika seperti itu. Kemudian gak cuma itu saja, tetapi orang yang dekat dengan Allah akan mendapat ketenangan. Dan dia akan bisa beri keselamatan buat kita. Tapi kalau kita tidak dekat sama Tuhan, maka hati kita seringkali dipenuhi dengan logika pikiran yang kadang membuat kita ragu, yang kadang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Padahal logika kita selalu terbatas. Yang bisa kita tahu dan yang bisa kita lihat itu pun terbatas. Sementara Tuhan, Dia dari atas mampu melihat semua yang tidak bisa kita lihat secara keseluruhan. Dan kita cuma bisa melihat ini, di balik tembok ini ada apa kegiatan di sana, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jadi kita cari Tuhan, dekatkan sama Tuhan. Dan orang yang dekat sama Tuhan, maka Tuhan bisa kasih tahu. Orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan suka untuk ngobrol, kasih tahu kita. Bahkan rahasia-rahasia yang tersembunyi, bisa Tuhan kasih tahu dulu. Kalau ada orang yang terdekat dengan kita, biasa kan kita bisa lebih curhat sama dia kan. Apa aja bisa kita ceritain kan. Ketimbang dibanding dengan orang yang jarang bergaul dengan kita, bukan? Masa kita akan terbuka banget sama orang yang jarang bergaul dengan kita, ketimbang dengan orang yang sering bergaul dengan kita. Itu hal yang manusia aja gak mungkin lakukan itu. Begitu juga Tuhan. Jadi semakin kita dekatkan diri sama Tuhan, cari wajahnya, cari Tuhan, maka kita dapat ketenangan. Tuhan akan kasih tahu kita hal-hal yang tersembunyi dan Dia akan membuat segala yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, di balik semua apapun sekarang yang kita miliki,
Semua ingat satu, datang dari atas, datang dari Tuhan. Jangan sombong, jangan lupa sama Tuhan. Nggak perlu khawatir, karena percaya nggak ada yang hilang dari kita kalau tidak diizinkan, dan tidak ada yang bisa kita dapat kalau tidak dikaruniakan. Satu helai rambut jatuh di kepalamu, Tuhan pun tahu katanya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa lewat dari mata Tuhan. Semua ada dalam kendalinya. Kalau semua ada dalam kendalinya, dan kita jadi orang terdekat dengan Dia, tenang, aman, karena ada pembelaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati juga kita bangkit diri.